Hai Sobat Otogans, ketemu lagi di channel Otogans bersama gua Aditama. Kali ini kita akan membahas sebuah motor tahun 2014 yaitu Vespa seri S150 3V. Tapi kali ini gua nggak sendirian untuk nge-reviewnya. Kali ini gua bersama yang punya motornya yaitu Bang Sabit. Kita panggil aja Bang Sabit, please welcome. Wih, gila. Gila. Ya bang. Bang, oke, siap. Sambil ngopi ya. Ya, siap. Terus ini Bang. Oke. Siap, Bang. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Bang gimana? Baik. Alhamdulillah baik. Jadi kita akan ngebahas Vespa punya lo nih Bang. Oke, Jadi aman. tapi sebelumnya gue mau nanya dulu nih. Tukang bakso. Ini tuh motor lo yang keberapa? Kalau buat motor sih yang kedua bang. Yang Karena kedua. Pas SMA gue pakai biasa lah. Zaman-zaman SMA kita pakai Jepangan Tailuk ya kan. Oh. Ngeosol. Terus kebetulan gue kuliah dikasih kado sama bokap. Ya udahlah, gue milih Vespa S. Oke, jadi sobat ini motor kedua dari Bang Sabit. Bang Sabit yang dulunya itu apa? Sebelumnya Miosol. Miyosol. Jauh banget ya. Oke. Apa sih dari Jepang hijrah Iya. atau murtad? Kayaknya lebih murtad sih. Tapi sama-sama metik masih biar aman. Siap. Dah. Jadi karena ini pemberian, apakah lo yang milih ataukah langsung pemberian dari bokap nih lo Vespa ini? Sebenarnya gue awal kisahnya nih bang ya, cerita kayak beberapa teman gue udah punya Vespa dulu. Gue juga emang udah tertarik sama Vespa. Cuma kalau untuk yang dua tak yang klasik ya agak ribet ya di Jakarta pakai kopling. Akhirnya gue beli Matic aja. Nah sebelumnya nih sebenarnya gue pengennya warnanya tuh bukan ini. Warnanya tuh gue pengen Dove ya kan. Ada biru, ada hitam waktu itu. Cuma gue mikir teman gue udah punya dan kebetulan stoknya habis. Gue orang Jakarta, orange kan Jakarta banget kayaknya nih. Iya, makanya gue beli orange. Siap. Gitu. Oke. Jadi ini berarti udah bukan warna asli ya? Bukan, tapi Bukan. masih warna orange juga sesuai STNK lah masih biar betul. aman. Tapi kenapa lo pilihnya Vespa S ini atau dulu tuh Kalau dulu pilihan tuh apa aja? Ingat gue kan adanya cuma Zip tuh, Liberty, Liberty. itu kan Piaggio ya sama sih sebenarnya. LX sama S, ada MP3 kan udah roda 3 mahal tuh bang. Oh iya. Udah ini aja lah yang S kayak lebih klasiknya dapet kan karena lampu kotak. Gitu sih bang alasannya paling. Terus ini kan ya kita lihat udah banyak perubahan ya. Iya bang, baru dikit-dikit sih. Apa yang membuat lo gua modif deh nih gitu? Apakah dari segi Vespa yang standarnya itu kurang ataukah gimana? Apakah kepuasan gua aja buat kepuasan lo gitu bang? Kan ada pepatah nih, laki-laki bakal tetap jadi laki-laki kan. Tapi mainannya doang yang berubah nih, oh, jadi iya, gede. iya, Nah, dulu kebetulan juga di pas Mio emang udah gue modif, emang dasarnya mungkin senang modif aja kali ya. Terus juga kalau S atau Vespa Matic yang standar nih, kayak kesannya tuh cungkring banget bang. Bannya itu kecil banget lah menurut gue. Makanya waktu itu di pertengahan tahun 2020-an kalau nggak salah itu kan udah mulai booming tuh Vespa yang S di upsize ke ring 12. Ya udah gue ikut-ikutan. Dari situ gue ketagihan deh bang, gue berintilan semua. Iya memang katanya sih ya yang dari gua dapat dari riset itu Vespa S ini termasuk Vespa yang enak lah buat dibangun gitu ya. Iya, Sih ya. Oke. karena banyak sih yang bisa dirubah-rubahnya. Oke, sip.
Tapi dari segi spare part itu banyak yang sama atau Sebenarnya sama aja, tapi karena misalkan ini gue upsize, jadi paling gue rubah paling basic itu kan rubah gearbox ya. Jadi gue pakai gearbox punya sprint, sprint. Biar sama kayak dudukan dengan sprintnya kan udah emang. Kalau sprint kan bawaannya 12 ring 12. Nah, jadi gue pakai itu aja sih. Yang 3V itu ya. Berarti dulunya 2V nih. Ini kan ini 3V bang. Oh, ini udah ada 3V bawaan gitu. bawaan. Oke, bawaannya udah 3V. Terus lo rubah gearboxnya jadi juga pakai sprint. sprint. Oke, gitu. Oke, kita bahas dari mulai Mana nih bang? kita mulai bahas modifikasinya. Ya. Oke nih, kita dari look ini udah banyak yang kelihatan ya. Iya. Perubahan dari segi warna, terus kaki-kaki, terus ada tambahan part juga yang tadinya di Vespa ini nggak ada, jadi ada. Oke. Kita bahas dari warna dulu, Bang. Warna, oke. Warna orange tadi kan udah rubahan ya. Ini orange apa nih? Kalau orange ini mungkin agak semi lembayung kali ya bang ya. Soalnya waktu itu gue minta waktu repaint gue kebetulan di 91 Garage sih. 91 Garage. Sama abangnya dikasih tahu lu mau gue perpaduin sama warna ini gak siralik emas gitu. Jadi gue pikir daripada gue repaint warna yang sama banget, yang penting sesuai STNK ya udah gue pakai ada siralik emas. Jadi kayak kalau misalkan dari sudut pandang ini ada kayak emas-emasnya gitu sih bang. Sedikit kelihatan. Iya, kelihatan sih di sini. Jadi warna itu nggak sebenarnya nggak sama semua, ini bukannya karena belang, tapi karena emang udah permintaan gue kayak gitu untuk dipaduin sama lembayung emas itu. Iya sih, kalau lihat kita dari sudutnya berbeda dengan cahaya yang berbeda juga kelihatan ada itunya. Oke, sip. Terus dari mulai kepala nih, dari mulai kepala kayak handle rem itu sama gripnya udah gantian ya? Ganti. Gue tapi kebetulan sorry ini mungkin gak patut dicontoh. Gue gak pakai spion. Tapi kan gue pentingin look ya, pentingin look ya. Tapi ini, insya Allah masih safety. Iya, ini Sobat Otogans, look difference-nya kita masih dapat. Jadi safety-nya ya safety masih tergantung diri sendiri. Kalau pertama paling ini sih bang, gue handle gue ganti dulu kan standar. Gue ganti pakai Zelioni yang 3D sama hand grip. Hand grip gue udah beberapa kali ganti. Pertama kali itu gue pakai hand grip Piaggio Zip. Itu lumayan bertahan lama. Terus gue ganti pakai Zelioni juga, tapi nggak enak di tangan. Gue pakai Domino sih. Ya, jadi lebih awet lah. Sama paling pakai stabilizer aja sih, stabilizer Zelioni kanan kiri sama ini nih buat tutup monel spion dari apa ya? Gue lupa. Oh, Tony Scooter. Oke, jadi untuk grip nih, maksudnya untuk grip itu motivasi lu buat tadi kan udah lumayan banyak ganti-ganti juga tuh. Lebih apa ya? Kenyamanan ya yang lu cari ya? Gue nyoba sebenarnya kan try and error lah ibaratnya. Cuma pas gue bilang, gue lihat nih, wah Domino kayak lebih mendukung racing banget nih, racing look-nya banget kan. Ada tulisan-tulisan kayak gitu ya. Terus secara genggaman juga lebih enak, lebih nggak bikin kapalan lah ibaratnya. Nggak bikin kapalan, siap. Oke, iya, biasanya anak motor nih. Itu masih ada pengaruhnya bang. Oke guys, jadi tangan-tangan kita tuh udah pasti kapalan. Anak motor ya, anak gitu motor. kayaknya. Anak motor ator. Ya kan? Dari segi apa ya? Lampu sih bang, kalau di bagian tengah ini gue paling lampu aja sen kanan kiri gue ganti pakai Power One itu depan belakang. Terus juga emblem Piaggio-nya ini gue ganti sih, sebenarnya nggak masih sama, cuma warna aja hitam. Udah ini aja nih gue pakein Scotland apa karbonan gitu lah. Ada aksen karbon ya. Karbonnya bener. Untuk sen ini asli atau kalau ini udah aftermarket. Oh, udah aftermarket. Makanya udah LED ya. Iya, udah LED. Jadi lampu atas masih halogen ya? Masih halogen, lampu depan terus sennya udah diganti aftermarket. Nah, terus kita ke ya, lebih ke spakbor depan dulu. Kalau spakbor ini gue masih bawaan bang. Masih bawaan. Kaki-kaki ya itu gue udah upsize ke ring 12. Itu pakai velg yang anniversary. Jadi warnanya agak gun metal gitu ya. Terus shock breaker gue ISS G series itu depan belakang. Sama cover ini aja sih, cover shock aja. Ini udah pakai dilapisin karbon aja sih. Oke, shocknya udah ISS G series yang udah tabung ya bang. Oke. Paling sama itu sih kecil bang. Apa tuh?
tutup dop ini nih gue pakein buat nutup aja. buat tutup itu sama aja. pentil ganti, udah gitu doang. Oke, terus ke bagian belakang nih. Sama ya, belakang shock Sama. dari mulai shock juga. Sama. Shock ban sama, Oke. sama velg-velgnya. Lampu-lampu untuk lampu Lampu stop sama lampu sennya. Kalau stop lamp gue pakai aftermarket juga, itu pakai dari keluaran BGM yang clear. Terus juga kalau lampu sen masih sama kayak di depan, power one sama spakbor belakang itu karena gue upsize kan jadinya kalau pakai spakbor standar itu mentok tuh bang. Mentok. Gue cari yang aftermarket yang udah emang buatan. Itu gue pakai, gue ganti sama ada aksen karbon Kevlar sih. Oke, sama chrome ya. Sama chrome kalau di CVT ya, chrome-chromean biar lebih clear aja. Chrome-nya apa tuh? Kalau chrome CVT sama standar tengah dan standar tengah samping udah itu aja bang. Oke, siap. Nah, ini yang menarik nih, sobat Otogans. Perubahan yang lebih besarnya itu ada di dalam. Memang tidak kelihatan, cuman itu kelihatannya pas di jalan ya bang ya, pas kita ini ya, pas Masih kita harian bawa juga ya. tapi bang. Masih harian, cuman udah signifikan perubahannya. Oke, kita bahas mesinnya nih. Oke. Mesin Vespa S ini 150 cc ya bang? 150 bang, ya. Tapi ada tapinya nih. Tapi udah lu apain aja nih, ya kan? Kalau mesin, kalau gue ceritain gak apa-apa nih bang dari awal-awal. Awal-awal tuh sebenarnya dari diri gue, gue nggak mau deh main mesin. Itu karena kayak ngilangin citranya kan. Tadinya. Dulu gue udah sempet, udahlah main bore up di Jepangan aja gitu kan. Bore up, tapi sering berjalan waktu, kok kalau Trivi ini kan masih gregel ya. Kalau kata orang-orang anak Vespa kan masih gregel banget. Kalau bahasa Jepangannya gredek. Iya, masih gredek lebih sama aja kan. Kayak gitu deh. Nah, pertama tuh kalau dulu harus katanya kalau mau ngilangin itu ganti kirian tuh istilahnya kan kampas koplingnya, mangkopling gitu lah, diganti-ganti lah. Awal pakai MP3 cuma nggak bertahan lama, akhirnya gue kenal sama bengkel gue sekarang di Headscoot. Udah diganti tuh bang, full kirian kiri. Jadi isian dalam kirian ini udah full buatan bengkel lah. Udah itu ganti kok kayaknya kurang nih. Namanya laki kan ya, kalau modifikasi kayaknya nggak ada habisnya bang. Nggak ada habisnya. Kepuasan bener. Apalagi kan kalau dulu sekolah nggak punya duit banyak, kan saya nggak ada tambahan. Udah kerja, udah punya gaji kayak. Gue coba lagi nih, awal naik 62. Itu juga lucu tuh bang. Gue ganti 62 awalnya karena gue COVID nih. Gue di Wisma Atlet kan, nggak bisa kemana-mana. Gue sempat kena di. Iya, gue setelah COVID, gue ke Wisma Atlet. Yang dimana uang jajan gue kan berarti sekitar 2 minggu aman nih bang. Anjir, ya bang. Berarti gue nggak punya uang jajan nih. Gue calling bengkel. Ada nggak yang waktu itu kebetulan gue pakai Seher 62 pertama. Itu ada bekas teman gue anak bengkel. Udah nggak dipakai, gue pakai. Akhirnya 62 nih bang, 62 masih, tapi yang lainnya standar, klep standar, kompresi juga masih kecil. Cuma itu aja. 11.8 ya, cuma ganti Seher 62 Seher doang. aja. Udah gua 62. Gua pakai beberapa bulan lah, hampir setahun. Jebol tuh bang, mati. Aduh jebol ya, gue bilang udah sayang. Jebol tuh gara-gara apa tuh? Kayaknya tangan gue nggak bisa disekolahin sih bang. Namanya baru namanya ganti ini, ganti mesin kan, aduh adrenalin pengen ngebut makin kan. Godaan tangan, ayo dong, ngebut dong gitu. Jebol bang. Jebol. Set mati. Sehernya pecah. Untungnya yang part lainnya nggak kena kan. Udah masuklah ke bengkel, udah di bengkel sebulanan 2 bulan dah. Gue lagi mikir juga gue standarin apa gimana nih gitu kan. Yaudah deh, lagi ada rezeki. Itu pas COVID berarti masih kuliah? Enggak, gue udah kerja. Oh, udah kerja. Ini juga pas jebolnya tuh di 2021 akhir. Oh, 2021 akhir. Jadi udah hampir setahun gue pakai 62 jebol. Udah ada rezeki. Akhirnya gue coba perhitungin, yaudah deh gue naikin lagi, sayang karena udah diborap kan. Udah 62, gue akhirnya pakai 63 sekarang. Itu keluarannya BRT. Jadi satu blok udah PNP sih kalau kata anak-anak, plug and play. Udah ganti 63, terus juga katanya kalau udah makin gede kan karena Vespa ini motor kipas ya, matic. Gue mikir daripada ntar panas, nggak tahan lama nggak awet, ya gue tambahin oil cooler aja sih. Iya, ini udah ditambahin oil cooler ya. Iya. Pakai Satria F sih bang. Satria F. Nah ini plug and play juga.
Soalnya ini. Enggak juga sih. Jadi sebenarnya gua harus ngecor dulu nih Bang di sini nih. Gua bolongin lah, gua dibolongin body. Ini juga sempet salah nih bolonginnya. Iya. Jadi agak ketinggian, kabelnya nggak nyampe. Tapi asik ya, nemu aja tutupnya tuh ya. Nah itu gua nggak tahu tuh anak bengkel tuh Bang. Makanya gua juga nggak tahu nih tutup apa ya. Jadi kayak ada hiasannya gitu Bang. Iya. Akhirnya gua ganti, gua beli juga. Ya udahlah, gua pakein Satria punya Satria F. Itu juga udah dipasang sekali sama board up setnya. Ya jadi dah. Sekitar 2 bulanan. 2 di bengkel. bulanan. Oke. Jadi 60 pakai dirubah ke 63 itu tahun lalu masih. Kalau 6 ke 63 tuh awal tahun ini. Awal tahun ini. Oke, baru juga jadi ya. baru. Masih hitungannya Kalau ya. nggak salah tuh Maret baru keluar deh kalau nggak salah Maret ini. Ini masih awet lah. Insya Allah awet. Nah, untuk yang tadi pakai 62 tuh kan yang jebol tuh. Iya. Nah, itu tuh rasanya gimana tuh? Jadi setelah di bore up kayak tadi lo sempat Iya. memicu adrenalin lah ya kan? Kalau rasa gini sih Bang. Karena gue juga kebetulan orangnya nggak berani ngebut-ngebut banget sebenarnya. Tapi kalau Vespa ini kan agak nge-lag lah udah 100 tuh udah agak kalau standar udah standar lama. ya, Iya. standar ya. Pas gue pakai ke 62 kok bisa lebih dari 100 nih. Makin seneng gue kan. Apalagi kenapa kan udah racing. Akhirnya gue botot-botot mulu jalan waktu itu jalan masih jauh. Oh iya, kemana tuh? Kemana tuh jalannya? Masih tuh? ke daerah ya sekitaran Jabodetabek tapi pinggiran. Oh, Jakarta pinggiran, Jakarta pinggiran entah itu sana Depok, lagi. Tangerang, Iya Bang, bener. Bekasi gitu Masih ya gua kan, berani masih bawa. pinggiran tuh. Jadi nggak di sekolah jebol. Oh, itu sekali pakai jauh jebol atau Enggak, udah berkali-kali. Udah berkali-kali juga. Udah nembus puncak sih udah nembus juga. Oh, puncak udah tembus. Cuman pas lagi apesnya Ya, aja lagi nih apesnya ya. aja Oke. mungkin. Oke, abis itu ganti ke 63. Terus awal tahun ini ya, Iya, sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Oke. Alhamdulillah. Gimana tuh? Apa untuk perubahan itu? Perubahan sih kalau mungkin ya, gue jujur nggak terlalu paham mesin. Tapi ya kalau 6263 kan dari diameter aja kan udah lebih tinggi 63 nih. 63. Buat hentakan-hentakan sama bunyi sih lebih kedengeran di sini Bang. Cuma karena emang gue minta ke bengkel biar nggak di setting yang bore up banget. Gue karena pengen masih kan motor bucin juga nih Bang. Iya, terlucu. Jadi gue harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan gue jemput atau jalan sama cewek gue. Jadi ya udah gue pakai yang lainnya standar masih cuma kompresi standar. Mahal ya jemputnya ya. Pakai motor bore up cuy. Yoi. Udah dekat sih Bang, karena ngomelin juga Bang. Apa? Udah disuruh ganti knalpot. Oh. Gue bilang, lu bisa ketemu diganti knalpot standar. Sama temen gua ada tuh. Oh gitu juga Bang ya? Emang Kayak problematika berisik Bang. gitu ya kan. Ada tuh emang yang suruh diganti-ganti banyak gitu. sih, Bang, kayaknya, Bang. Iya. Emang padahal enak ya bisa mental-mental terus lo bisa di ya. Tapi bisa kalau lagi gitu ngobrol, ya. hah? Gitu Bang. Bingung banget. Gue pakai intercom satu doang. Yang Haho-haho. Iya. Jadi kebanyakan diem ya kalau di motor. Terus berarti nyaman ya udah pakai 63 ini ya. Sampai Berarti kan sejauh udah ini berapa tahun ya? Udah udah berapa bulan? Dari Januari ya, awal-awal tahun lah. Iya sekitar 3 bulan. 3 bulan ya. Terus udah pakai jauh belum? Belum sih. Belum. Gua kayaknya agak trauma Bang. Aduh. Makanya gue lagi nyari-nyari info aja sih kayak tips and trick-nya. Gue pengen nyoba touring Nyoba nih. touring. Tapi bukan ke puncak kan, kalau kata orang ke puncak mah bukan touring. Yoi, jalan-jalan. Iya jalan-jalan. Nah, gue pengen coba nembus-nembus yang keluar kayak ke Sukabumi gitu atau ke sekarang ke Bandung. Oke. Gitu sih Bang. Tapi Pengen belum nyoba. belum berani. Belum berani. Iya. Apa ke Bali? Oh, ke Bali. Udah lewat jangan-jangan. dong ya. Oh, iya. Kebetulan kemarin itu ya. Ada Fairway Day. Vespa World Day. Iya. Pertama kali tuh Bang di luar Eropa di kalau luar gua Eropa. baca. Iya. Sayang nggak Iya. bisa ikut. Ya, aduh. Itu juga tadinya emang event 2020 kalau nggak salah ya 2020, tadi iya. ya. Ya, kan Cuman pandemi, karena pandemi baru. Jadi baru terrealisasi 2022. Oke, siap. Sayang banget yang nggak ikut. Yang di Jakarta juga nggak ikut. Mods Mods May Day. Enggak. Kenapa Dulu banget. Betul karena kayak gue makin sekarang udah agak ini kerja sibuk jadi gue kurang tahu update-nya. Kurang tahu Kalau dulu update-nya. masih zaman mahasiswa kan gue masih ikut. Mungkin kalau tahu update-nya mungkin bisa hadir kali ya. Bisa Bang. Bisa Kan aja. pengen dapat ini aja sih kayak jalan-jalan sama anak-anak Benar. Gue juga udah gitu kan biasanya kalau acara-acara kayak gitu kan banyak tuh spare Nah, part iya, Bang. yang Iya. biasanya kita cari sampai ujung berung. Bener.
nggak dapet itu biasanya ada di situ di acara-acara kayak gitu. Gue ya kan? nggak mau ikut juga biar gue nggak ini bang nggak latah. Gue ngeliat motor nih kalau bagus kayak aduh anjir latah Ya, gue anjir, nih. bagus sih. Nah iya. Diganti, ini bagus juga nih. Gitu. Nggak bisa jahat. Ntar gue nggak jadi nikah. Jadi nikah. Bung. Oke. Termezo Diomelin ini lagi gitu. jadinya ya kan. Diomelin lagi Iya jadinya. bang bener. Oke, terus apalagi ya? Untuk perubahan Udah gimana itu tuh? aja. Itu ya? Udah semua ya? Paling gue juga karena gue pakai knalpot racing. Sebenarnya sih gue nggak tahu ini harus atau enggak. Gue pakai piggyback sih di dalam. Piggyback. Pakai Piggyback itu apa? Piggyback tuh kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah tuh buat bantu nyeting apa jalannya bensin ya biar boros Jalannya atau bensin. hemat itu bisa disetting dari situ. Oke, oke. Berarti sistemnya kayak lebih kayak injeksi atau Iya. bukan? Bukan, Bukan sih. Jadi ya? kayak lebih apa ya? Buat ke knalpot juga biar nggak nembak-nembak satu terus buat menyesuaikan. Oh, ada tuh. Kalau Vespa tuh ada tuh gitu. Kayak semua motor Jepang juga ada sih bang Jepang kayaknya ya. ada? Ada kayaknya. Atau lebih ke bukan ya? Kalau CDI bukan ya? Bukan. Bukan. Iya. Dia alatnya gimana? Harusnya kotak situ bang di dalam ada. Kotak itu doang. Iya. Ya, nanti kita lihat ya sih kita lihat. Terus apa lagi ya? Paling ya beberapa ini paling ini doang nih footstep gua tambahin. Kalau Vespa Oh, iya. itu kan nggak ada kalau Jepang Iya, kan udah S-nya bawa ada ada ya. footstep. Ini gua pakein biar enak kalau boncengan sama knalpot aja sih si Giro gua pakai. Apa si Giro? Iya. Produk lokal atau Lokal. luar? Oh, lokal. Lokal mana tuh? Kalau nggak salah nih, ini sorry kalau salah. Kalau nggak salah Tangerang deh. Kalau nggak salah ya bang. Kalau nggak Tangerang. salah. Oke. Oke, buat yang tahu nanti Sobat Otogans, kalau misalkan di sini omongan kita salah boleh dibenerin Iya, di tolong komen ya. dikoreksi. Oke. Oke. Like, subscribe, dan komen dulu ya untuk mendapatkan update dari channel Otogans biar kita makin semangat buat bikin konten-konten yang lainnya. Siap. Oke, masih bersama Bang Sabit nih. Ukurannya tadi udah bannya tadi Ukuran udah pakai ring ini ya. 12. Ring 12. Tapi yang depan ini gue ukuran 110, 110. belakangnya 120. Nah ini gue pakai Maxxis R1. Oke. Kalau Maxxis. sekarang sih katanya agak langka katanya. Oh Katanya. iya mungkin enggak ini. Dulu sebenarnya gue pakai rata bang, depan belakang 120. Cuma kayaknya rata tuh lebih gimana ya? lebih nggak kurang iya. proporsi lah. menurut Memang gua. kayaknya ukuran ban depan tuh harus lebih kecil Iya. dari belakang kan ya. Nah, ukurannya makanya gue gitu. pakai kebetulan dapat gue 110, gue pakai 110. Itu juga gue makasih buat si Giro karena dia bisa ini bang, bisa Apa tuh? buka custom knalpot sesuai dengan spek mesin. Oh gitu. Jadi kita iya, tinggal iya, ini iya, aja, iya. tinggal kontak ke admin si Gironya. Itu di kita sebutin aja spek mesin kita seperti apa. Udah, Oh, dia ya, nanti disesuaikan bikin. dengan spek mesin sama ada ya biar ada nama-namanya aja lah, ada tulisan namanya. Jadi itu ibaratnya produk untuk kita aja Iya, gitu ya. kita nggak ada yang pesen beda sendiri, di pasar iya. gitu ya. Biar Oke. kalau di bengkel nggak ketuker sih bang. Benar, Itu benar, kan benar. sambil minum ya. Sambil minum. Udah sih. Udah. Nah, terus tadi yang setelah ganti Vespa 63 Vespa ganti Seher 63 ini belum jauh ya jadi Belum jauh, paling kemana ya? kantor. Muter Jakarta Sama- aja lah. Muter sama Jakarta. jemput-jemput. Iya, Gitu. jemput. Tadi kan berarti motor ini kan dibuat nggak di satu bengkel gitu ya? Kalau gue kebetulan mesin gue ada sendiri-sendiri gitu bang. Kalau misalkan aksesoris gue kemana ada satu bengkel doang. iya. Kalau ke mesin gue juga satu bengkel aja. Karena kan cekan tangan mekanik Bener, beda-beda nih. Kalau gue takut kan ibarat kata tuh kalau itu istilah Belanda. Gue nggak mau jadi Belanda lah kalau mesin. Gue juga nggak tahu kenapa disebutnya Belanda. Jadi makanya gue tetap satu kalau untuk mesin di Matscoot di Senayan. Matscoot. Matscoot. Oh, Matscoot ini ya. Nih, Matscoot bang. Matscoot. Ya, itu Gini. di Patah Senayan. Patah Senayan. Terus untuk yang lainnya cat. Kalau repaint gue terakhir Repaint. tuh di 91 Garage. Nanti One Garage Itu mana? di sini deket apa sih nama daerah tuh dekat Hotel Akasia ya? Apa sih? Deket. Oh. Daerah sini juga. Daerah-daerah Matraman situ ya? Matraman, ya, sebelum Oke. ya Matraman Salemba situ. Nah, terus untuk ngebuat tadi tuh. Ngebuat ini. Oh, itu tadi di Jadi bengkel gua mesin udah- tadi ya? iya, Oke, sekalian. kan agak susah juga tuh kayaknya. Iya benar Gitu bang. tuh. Sama kalau aksesoris, gue paling aksesoris di Scoot Art sih. Discord Art. Iya. Oke. Yang mau modif tuh tadi udah disebutin referensi bengkel-bengkel yang Insya Allah udah aman. disebutin. Insya Allah aman tuh. Iya, ya kan? mantap lah pokoknya. Siap. Nah, boleh di ini ntar editor ditaruh di mana-mana ya bengkelnya. Kasih tahu. Kayak biar mantap aja, ya kan?
Anjir apa sih? Oke, terus apa lagi ya? Komunitas nih. Ngomongin Vespa. Vespa itu kan ya bisa, ya kalau menurut gue ya, motor yang scoop komunitasnya luas. Luas banget, dari mulai yang 2 tak, yang 4 tak itu, apalagi yang 2 tak nih yang solid banget tuh katanya ya kan. Dari dulu mungkin. Dari dulu. Nah, untuk komunitas sendiri, Bang ikut apa? Kalau gue jujur, kalau komunitas mungkin dulu banget waktu gue di kampus itu namanya ada Biskut tuh bang. Biskut. Venusian Scooter lah namanya. Venusian Scooter. Terus kalau sekarang karena gue orangnya mungkin agak-agak ekstrovert, nggak terlalu ekstrovert ya, ambivert lah di tengah-tengah. Jadi gue nggak terlalu suka yang ikut-ikut join gitu. banyak-banyak itu. Gue paling kalau buat riding gitu sama anak-anak bengkel. Anak bengkel. Tapi banyak juga sih komunitas Vespa-matic khususnya yang gue tahu kayak Jakarta Trivi itu ada Metro Scoot, banyak ada JMC, banyak deh sebenarnya. Ya paling kalau mau ikut sama mereka ya bareng anak bengkel juga. Bareng anak bengkel. Itu juga kalau misalkan ada event-event gede kayak biasanya 17-an nih ada nih Merdeka Ride itu biasanya ada. Gua ikut itu aja biasanya. Jadi lebih kayak ke bengkel ya, Lebih bukan ke bengkel aja, komunitasnya iya. gitu lah. Itu Atau paling nggak tahu nih, gue sebenarnya komunitas apa enggak ya? Gue dulu Adi, tapi anak rumahan gue doang sih. Namanya San Molor bang. San Molor. Apa tuh Jadi, San Molor? Kalau orang San Molor jam 6 kita baru jam 8 kan. Iya, Molor. Iya. San Molor. San Molor, ya, iya. Udah kesiangan. Udah siang gitu, kan, ya. kita bukan tim pagi soalnya. boleh. Sekitaran rumah di mana bang? Rumah gue Kebon Jeruk bang. Oh, Kebon Jeruk. Iya, di dekat RCTI lah. Oh, dekat RCTI, Kedoya. Sebelum Kedoya. kalau Jalan dari- panjang. Iya, jalan panjang. Gitu. Betulan gua kantor di sana. Oh iya. Kantor. Gitu. Ngopi lah. ntar. Ngopi lah, boleh. Ngopi aja jangan yang lain. Jarang tapi gua kantor. Oh jarang. Karena kan memang ya kalau lagi ada project aja paling. Mobile gini ya. Mobile. Ngomongin modifikasi ya kan, pasti ada budgetnya ya kan. Nah, Bang Sabit ini membangun Vespa yang sekarang aja dulu. Sekarang dulu apa mau semuanya? Kayaknya mending di semuanya juga nggak apa-apa sih bang. Yang semuanya ya. Oke, yang semuanya total udah ngebangun Vespa ini tuh udah habis berapa deh? Totalnya aja, nggak usah kita detailin. Gue kurang lupa banget nih bang, udah lama banget kan karena Kisaran. modif ngeteng. Paling sekitar paling di antara 35 sampai 40. 35 sampai 40. Tuh gue nyicil tapi nggak langsung. Oke, itu nyicil ya. Kalau anak sekarang kan enak banget. Iya beda. Itu dulu gua ngomongnya. Beda zaman dulu emang kita modif tuh kayak wah, ada duit nih. Iya, beli bener. pelek dulu nih, Iya. ya kan? Beli peleknya bener, dulu. nyicil. Oke, nanti ada duit lagi baru tuh. Bener. Beda sama sekarang. Kalau sekarang, aduh nggak tahu dah. Sekarang kayaknya pendapatan per kapita anak SMA bener. dan sederajat sekarang tuh udah lebih tinggi kayaknya. Kayak motor-motor khususnya kayak yang karena gue Fastmat ya kan, Matic. Anjir, kayak gue ngeliat bocah SMA, motor kok aksesorisnya gila-gilaan ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi itu yang penting nikmatin proses Yo, kalau ada iya, orang bener. modif. Jangan Tapi- maksa kalau nggak ada budget. Bener, Nah, itu bener, Bang. gitu. Lebih baik ngeteng. Oke, itu ada cerita menarik tadi ya, yang diganti pelek ini, termasuk nyambung iya. tadi ke anak Iya. SMA itu ya. Iya, gue jadi dapet velg ini kebetulan kan Scoot Art itu yang punya teman gue bang. Kebetulan dia sering update di IG-nya kan. Oke. Gue lihat pas gue ngeliat velg ini anjir keren nih buat di akses bagus kan. Gue bilang berapa tuh? Gue bilang gue tanya harganya segini-segini. Ini bekas copotan anak SMA, dia baru beli udah mau ganti marus lagi deh gue. Buset. Anak SMA bang 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Dapat marus. Dapat marus. Mintanya gimana ya kira-kira ya? Iya. Buat yang nggak tahu, marus itu apa nih? Kalau sepengetahuan gue Marus itu dia brand velg. Brand velg, Cuma mahal banget sih bang. cuman yang Ya bisa beli satu motor lah istilah kayak gitu. satu motor buat velg. Makanya. Itulah tadi perbincangan kita dengan Bang Sabit tentang Vespa S150 Trivi. Iya. Oke.
Intinya jadi untuk modifikasi terserah kita ya Bang ya, mau Allah, gimana ya. selera kita gitu ya. Modifikasi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya, Karena selera nggak ada nggak ada, nggak ada yang patokan bener Iya, bang. bener. Kalau lu mau suka kayak gini silahkan, selagi masih ada budgetnya, dan yang paling penting ya jangan maksa. Oke, jadi modifikasi itu tergantung selera dan nggak ada patokan pastinya ya kan. Yang penting tetap keep driving safe and look different. Oke. Dan thank you banget buat Bang Sabit udah jauh-jauh ke sini. Sukses selalu, sehat selalu ya kan. Sukses selalu. Oke. Sukses buat Autoguns. Oke, sekian dulu. Dah.